Mari kita belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kelas 4, bab 7, bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Topik B, bagaimana aku memenuhi kebutuhanku. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita menjawab pertanyaan esensial berikut. 1. Apa yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? 2. Apa syarat terjadinya pertukaran barang kebutuhan? 3. Sejak kapan uang dijadikan sebagai alat tukar? 4. Apa nilai dan fungsi uang dalam jual beli? 5. Apa jenis uang yang digunakan dalam kegiatan jual beli? Nah, sekarang mari kita bahas jawabannya. 1. Apa yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Jawabannya, manusia bekerja atau melakukan usaha seperti berdagang untuk memenuhi kebutuhan. Hasilnya berupa upah, gaji, atau keuntungan yang kemudian digunakan untuk membeli dan memperoleh bahan atau kebutuhan sehari-hari. 2. Apa syarat terjadinya pertukaran barang kebutuhan? Jawabannya, orang yang akan melakukan pertukaran harus mempunyai barang untuk ditukarkan. Orang yang akan melakukan pertukaran harus saling membutuhkan barang yang akan ditukarkan, serta harus dilakukan pada waktu yang sama. Barang yang ditukarkan juga harus mempunyai nilai yang sama, minimal mendekati kesamaan. 3. Sejak kapan uang dijadikan sebagai alat tukar? Menurut beberapa catatan sejarah, uang pertama kali digunakan oleh orang-orang dari kerajaan Lydia. Bangsa Lydia dipercaya pernah tinggal di kawasan yang saat ini menjadi wilayah Turki dan menggunakan uang sebagai alat tukar sekitar 1000 sebelum Masehi. Namun ada versi lain yang mengatakan bahwa uang pertama kali ditemukan dan digunakan manusia sekitar 6000 tahun yang lalu. 4. Apa nilai dan fungsi uang dalam jual beli? Jawabannya, uang dipakai untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa. Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran. 5. Apa jenis uang yang digunakan dalam kegiatan jual beli? Dalam mata uang rupiah, uang kartal adalah alat pembayaran yang harus diterima di setiap kegiatan transaksi jual beli. Hal itu pun telah diatur berdasarkan undang-undang. Artinya, seluruh masyarakat wajib menggunakan uang kartal ketika melakukan transaksi jual beli sebagai alat pembayaran. B. Masa sebelum uang ditemukan. Perhatikan gambar berikut. Anak-anak dapat melihat dua orang sedang melakukan pertukaran barang. Mereka menukarkan kayu dengan seekor ayam. Zaman dahulu, sebelum ada uang, manusia melakukan tukar-menukar barang untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Cara ini dinamakan barter. Misalnya, kain ditukar dengan beras, kayu bakar ditukar dengan singkong. Dalam barter, barang yang ditukar harus memiliki nilai yang sama. Kalau tidak sama, berarti tidak akan terjadi barter atau pertukaran barang. Berikut alasan mengapa orang mulai meninggalkan barter. 1. Manusia memiliki kebutuhan yang terus bertambah. Sulit rasanya menemukan orang yang berkeinginan sama. 2. Jumlah manusia semakin banyak. Ini menyulitkan cara tukar-menukar barang karena kadang barang yang diinginkan tidak tersedia atau tidak dimiliki oleh orang lain. 3. Kesulitan membawa barang yang akan ditukar. Contoh, untuk mendapatkan sapi, orang harus bertukar dengan 16 kg kalung beras. Ini pastinya akan merepotkan orang yang mau menukarkan sapi tersebut. Pemilik sapi pun juga kesulitan untuk membawa dan menyimpan beras sebanyak itu.
Memilih tantangan. Carilah informasi tentang sistem barter yang masih tetap ada di Indonesia. Bagaimana proses barter dilaksanakan? Kalian dapat mencari informasi melalui wawancara, media cetak maupun media elektronik. Tuliskan informasi yang telah kalian dapatkan dan berbagi cerita dengan teman sekelas kalian. Di Indonesia masih ada beberapa tempat yang melaksanakan sistem barter. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Pasar Flores Nusa Tenggara Timur. Saat berkunjung ke Pulau Komodo, sempatkan mampir ke Pasar Waloka di Kabupaten Manggarai Barat, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Pasar ini masih menggunakan sistem barter dalam perdagangannya. Di sana tidak ditemukan uang sebagai alat transaksi, melainkan menggunakan barang. Dalam konteks seperti ini, pembeli dituntut lihai dalam melakukan proses tawar-menawar. 2. Alor Nusa Tenggara Timur. Sistem barter dalam aktivitas perdagangan antara warga pun masih berlaku di daerah ini. Warga dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus menggunakan pecahan uang seperti lazimnya. 3. Pasar Terapung Lok Baintan, Kalimantan Selatan. Semakin pesatnya perkembangan zaman, cara transaksi dalam perdagangan di Pasar Terapung Lok Baintan masih menggunakan sistem barter, dan ini sudah berlangsung sejak dari dulu. Sistem barter terjadi saat seorang pedagang butuh suatu barang dan pedagang lain membutuhkan barang tertentu. Nilai yang dibarter antar pedagang sama atau dianggap sama. Aku membutuhkan kalian. Awal digunakannya uang tidak diketahui secara pasti. Setelah masa barter ditinggalkan, manusia mulai menggunakan barang sebagai alat ukur. Namun tidak semua barang bisa dianggap sebagai uang. Syaratnya adalah berharga dan setara dengan barang yang ditukar. Berikut adalah contoh uang dan barang. Keterbatasan jumlah dan kelangkaan uang barang ini mulai ditinggalkan. Perdagangan atau tukar-menukar mulai berkembang. Ada sebuah masa ketika logam mulia seperti emas, perak, dan tembaga jadi pengganti uang barang sebagai nilai tukar. Lalu, mengapa uang emas ditinggalkan juga ya? Emas dianggap memiliki nilai yang tinggi dan tidak semua barang senilai dengan nilai tukar uang emas ini. Contohnya, seekor ayam dianggap memiliki nilai tukar rendah dari emas. Uang emas masih digunakan namun tidak secara umum. Melihat dari penjelasan sebelumnya, dapat terlihat bahwa uang berfungsi sebagai alat tukar. Bentuk uang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Jenis uang. Berdasarkan pengelompokannya, jenis uang dibagi menjadi 4, yaitu 1. Berdasarkan bahan pembuatnya. Uang logam terbuat dari logam, emas atau perak dan nominalnya kecil seperti Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Uang kertas dibuat agar tidak mudah robek, luntur, dan tahan terhadap air. Nominalnya besar, contohnya Rp10.000, Rp20.000, atau Rp100.000. 2. Berdasarkan nilai. Terdiri dari full bodied money atau bernilai penuh, merupakan uang yang nilai intrinstiknya sama dengan nilai nominal. Misalnya nilai emas pada uang logam Rp500 bernilai sama dengan nominalnya. Kemudian representative full body money atau tidak bersifat penuh, yaitu nilai intrinsik lebih kecil dari nilai nominal. Biasanya terdapat pada jenis uang kertas. 3. Berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Diri dari uang kartal dan uang giral. Uang kartal diterbitkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia, serta digunakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk logam dan kertas.
Uang giral diterbitkan oleh bank umum dalam bentuk cek atau biljet giro. Anak-anak bisa memperhatikan tabel di bawah ini untuk mengetahui perbedaan antara uang kartal dan uang giral. 4. Berdasarkan kawasan. Uang berdasarkan kawasan terbagi menjadi 3, yaitu uang lokal, uang regional, dan uang internasional. Uang lokal hanya berlaku di suatu negara tertentu. Misalnya, mata uang peso hanya dapat digunakan di negara Filipina. Uang regional berlaku di suatu kawasan yang lebih luas daripada uang lokal. Misalnya, mata uang euro dapat digunakan untuk beberapa negara yang ada di benua Eropa, seperti Jerman, Spanyol, Austria, dan lain-lain. Sedangkan uang internasional berlaku di seluruh dunia sebagai standar pembayaran. Contohnya adalah US dollar. Mari lakukan bersama. 1. Berkumpullah bersama kelompok yang sudah ditentukan. 2. Siapkan hasil wawancara yang sudah kalian lakukan sebelumnya. 3. Berdiskusilah tentang hasil wawancara kalian tersebut. Lakukan pengamatan pada beberapa uang logam dan uang kertas yang kelompok kalian miliki. 4. Salin tabel berikut di buku tugas untuk mengisi hasil pengamatan. 5. Setelah mengisi tabel tersebut, diskusikan dengan teman kelompok pertanyaan berikut. A. Apa fungsi uang? B. Apakah hanya uang logam dan kertas yang dapat dijadikan alat pembayaran? C. Apakah ada alat pembayaran lain yang kalian ketahui? Sebutkan. 6. Catat hasil diskusi pada buku tugas kalian. Setelah anak-anak berdiskusi, kalian bisa membandingkan dengan jawaban berikut. Pada slide ini ditampilkan uang dengan nominal Rp100.000. Di slide berikutnya ditampilkan uang logam Rp1.000. Untuk lebih lengkapnya, anak-anak bisa membuka tautan di bawah ini. Lima, setelah mengisi tabel tersebut, diskusikan dengan teman kelompok pertanyaan berikut. A. Apa fungsi uang? Uang berfungsi sebagai alat tukar. B. Apakah hanya uang logam dan kertas yang dapat dijadikan alat pembayaran? Jawabannya tidak. C. Apakah ada alat pembayaran lain yang kalian ketahui? Sebutkan. Jawabannya ya ada, yaitu uang giral juga uang elektronik. Mari refleksikan. 1. Menurut kalian sebenarnya apa fungsi uang? 2. Apa jenis uang yang beredar di sekitar kalian? 3. Apa saja yang biasanya kalian lakukan dengan uang kalian? 4. Mengapa kita harus berhati-hati dalam menerima dan mengeluarkan uang? 5. Bagaimana cara mengatur uang yang baik? Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, anak-anak bisa membandingkan dengan jawaban berikut ini. 1. Menurut kalian sebenarnya apa fungsi uang? Secara umum, uang berfungsi sebagai alat tukar. Namun, secara khusus ada 2 jenis fungsi uang. Pertama, fungsi asli, yaitu uang sebagai nilai tukar dan digunakan sebagai nilai yang dapat ditukarkan untuk mendapat suatu barang atau kebutuhan. Lalu, uang sebagai alat ukur dan digunakan sebagai nilai hitung besaran suatu barang atau kebutuhan. Kedua, fungsi turunan, yaitu uang sebagai alat pembayaran dan untuk membayar tanpa ditukar dengan benda, jasa, atau barang apapun. Lalu, uang sebagai penunjuk harga dan menunjukkan harga atau nilai dari suatu barang. Kemudian, uang juga sebagai alat pembayaran hutang dan uang sebagai alat penimbun kekayaan. Contoh seperti menabung yang dapat digunakan saat ada keperluan mendesak. 2. Apa jenis uang yang beredar di sekitar kalian? Jawabannya uang kertas, uang logam, dan uang elektronik.
ketiga, apa saja yang biasanya kalian lakukan dengan uang kalian? Jawaban ini bisa bervariasi ya, contohnya berbelanja dan bersedekah. 4. Mengapa kita harus berhati-hati dalam menerima dan mengeluarkan uang? Jawaban karena adanya uang palsu dan agar tidak boros. 5. Bagaimana cara mengatur uang dengan baik? Jawabannya dengan cara memenuhi kebutuhan paling penting dan mendesak terlebih dahulu dan mengesampingkan keinginan untuk kebutuhan tidak penting dan tidak mendesak. Mari belajar lebih lanjut. Ada syaratnya sebuah uang dapat dijadikan sebagai alat ukur, yaitu 1. Dapat diterima atau disukai oleh semua masyarakat umum. 2. Tidak cepat mengalami perubahan atau rusak. 3. Tidak mengalami perubahan nilai dalam waktu yang cukup lama. 4. Mudah dibawa kemana-mana. 5. Memiliki pecahan yang senilai atau mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai. 6. Terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Hati-hati saat menerima uang. Sudah tahukah kalian cara membedakan uang asli dan uang palsu? Caranya dengan cara dilihat, diraba, dan diterawang. Pengelolaan uang pun juga harus hemat. Rencanakan kebutuhan kalian dan gunakan seperlunya. Jangan lupa simpan sebagian untuk ditabung.